Dalam mimpi yang serasa nyata, selama sebulan aku bersetubuh dengan wanita yang tak kukenal. Akibatnya, kondisi tubuhku memburuk, terpujur kaku di pembaringan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rio Ivan The Channel untuk kesempatan hari ini. Oke, hari ini akan menampilkan cerita menarik untuk Anda semuanya. Kisah misteri yang tentunya bisa memberikan satu pandangan untuk kita. Oke lah, jangan kemana-mana, tetap stay tune here. Budi, sebut saja demikian namaku. Pada pertengahan September mendatang, usiaku tepat 25 tahun. Dan aku hanya tamat SMU. Maklum, karena hanya hidup dengan ibu, maka jenjang pendidikan yang lebih tinggi tak mungkin dapat kujalani. Apalagi ayah telah meninggal akibat penyakit aneh yang dideritanya 5 tahun lalu. Sebagai pengganti ayah di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, aku berjanji dan bertekad pada diri sendiri untuk menyekolahkan dua adikku, baik yang perempuan maupun yang lelaki. Keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Terdorong oleh keinginan tersebut, aku mencoba membuka lahan perkebunan yang terletak di pinggiran desa dan agak sedikit jauh dari rumahku. Lahan itu milik Pak Tadin, tetangga kampung yang terkenal murah hati dan mudah jatuh hati bila melihat penderitaan sesamanya. Dengan modal apa adanya, aku menanami lahan itu dengan tanaman kacang dan semangka. Seusai panen untuk kedua kalinya, Pak Tadin mempercayakan pengolahan lahan miliknya kepadaku. Kali ini aku hanya menanaminya dengan semangka. Waktu terus saja berjalan tanpa terasa, panen pun tiba. Aku langsung melakukan sujud syukur karena panenku berhasil dengan baik. Dan sebagai tanda terima kasih, aku mengirimkan hadiah panenku kepada Pak Tadin. 21 November 2000, seperti biasanya untuk menjaga tanaman semangka yang mulai berputik, maka aku harus tidur di dangau. Malam pertama, walau api unggun terus saja menyala di depan dangau, tetapi hawa dingin tetap saja menusuk tulang. Selesai mendirikan sholat Isya, aku langsung menarik selimut. Entah karena apa, padahal aku bekerja tak terlalu lama. Hari itu sekujur tubuhku rasa capek sekali. Mungkin karena itu pula mataku langsung terpejam. Baru beberapa saat di ambang batas kesadaran, aku merasakan seperti ada seorang yang turut tidur di dekatku. Tetapi karena rasa kantukku kuat menggayuti pelupuk mataku, hal itu tak begitu kuhiraukan. Aku baru tersadar manakala mendengar suara berisik di kebun. Ternyata ada beberapa ekor babi hutan yang masuk. Dengan teriakan parau dan mata setengah terpejam, aku mengusir binatang-binatang itu. Tak berapa lama aku kembali melanjutkan tidurku yang sempat terganggu. Anehnya, walau baru beberapa saat aku memejamkan mata, kembali kurasakan ada seseorang yang tidur di sampingku. Kini sosok itu bukan hanya sekedar tidur, melainkan sudah meraba-raba tubuhku. Aku benar-benar ketakutan. Dengan selimut tetap menutup wajah dan seluruh tubuhku, aku tak berani bergerak sama sekali. Dan tetap terjaga sampai subuh tiba. Malam selanjutnya, hal yang sama kembali terjadi. Ketika aku baru saja merebahkan diri, sosok yang tak tampak itu kembali tidur di sampingku. Tangannya terasa lembut membelai-belai dadaku. Bahkan perlahan tangan itu mulai menyelusup ke celana dalamku dan membelai-belai kelelakianku. Sementara desahan napas dan sentuhan bibir yang dingin terasa menjilati mukaku. Bahkan dua bukit kembarnya yang kenyal itu terasa menghimpit dadaku. Nafsuku langsung saja bangkit. Aku langsung membalas pagutannya, dan bibir kami pun saling berpacu. Dan entah siapa yang mendahulunya, yang jelas malam itu kami lewati dengan kenikmatan surgawi yang tiada tara.
Karena aku terbangun agak siang, maka aku tak pernah tahu kapan wanita misterius itu pergi. Hari itu gairahku bekerja langsung saja lenyap. Karena kejadian itu tiap malam, maka kesehatanku pun langsung saja memburuk. Kini aku tidak lagi tidur di Dangau, melainkan di rumah peninggalan orang tuaku dengan ditemani oleh ibu dan kedua adikku. Tubuhku kini hanya tulang terbalut kulit, bahkan aku sudah tak kuasa beranjak dari pembaringan. Keadaan ini sudah barang tentu membuat ibu dan kedua adikku gelisah. Apalagi dokter Jaya yang bertugas di puskesmas kecamatan menyatakan bahwa aku tidak mengidap suatu penyakit apapun. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Modal dan keuntungan panenku berangsur-angsur mulai menipis. Sementara lahan juga tak terurus. Karena putus asa, akhirnya ibu membawaku ke salah seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dukun itu berkata setelah mendeteksi keadaanku. Nak Budi sakit akibat kiriman orang yang iri kepadanya. Apakah bisa disembuhkan? Potong ibu cepat. Sayang, saya tidak mampu sebab ilmu orang yang mengguna-gunanya lebih tinggi ketimbang saya. Untuk itu, saya minta maaf. Agaknya pepatah kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, sungguh suatu kenyataan tak terbantahkan. Karena melihat kondisiku yang sudah demikian kritis, ibu langsung menjemput Pak Haryo, dukun tua yang sudah terkenal kemustajabannya dalam mengobati penyakit-penyakit aneh. Melihat keadaanku, Pak Haryo berkata, "Masya Allah, hanya karena iri ternyata masih ada manusia yang sampai hati berbuat seperti ini." Maksudnya? Tanya ibu penasaran. Karena si gadis menolak cintanya, maka lelaki itu ingin menyingkirkan Nak Budi yang dianggap sebagai saingannya, kata Pak Haryo. Dengan doa-doa Pak Haryo merajah telur ayam kampung yang baru saja diberikan oleh adikku. Manakala ia merapalkan mantra, aku terbaring tak jauh darinya, mulai merasakan sesuatu. Perasaanku gelisah, serta kegelapan pun mulai tampak sebelum aku jatuh dan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan sesuatu yang tercerabut keluar dari ubun-ubunku. Ketika siuman, aku melihat banyak tetangga yang duduk di sekelilingku. Mereka duduk dengan harap-harap cemas. Bahkan kulihat ibu baru saja menghapus air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Pada saat mohon diri dengan suara penuh wibawa, Pak Hari berkata, "Penyakitmu sudah kukeluarkan. Tetapi jika dalam beberapa hari ini ada yang datang untuk meminta maaf, maka maafkanlah dia. Jangan sekali-kali menaruh dendam kepada dia." Tandas Pak Haryo sambil beranjak pergi. Keesokan paginya, keadaanku sudah benar-benar enak. Aku sudah dapat berjalan walau masih harus dipapa oleh kedua adikku. Hari pertama kesembuhanku kulewati dengan kejadian yang tak berarti. Kecuali pertanyaan yang selalu saja melingkar-lingkar dalam benakku. Siapa gerangan yang sampai hati telah merusak hidupanku? Pertanyaan itu tak pernah dapat kujawab. Matahari baru saja menampakkan wajahnya setelah semalam bersembunyi di balik kegelapan. Hari itu, karena keadaanku masih lemah, aku belum bisa keluar rumah. Tiba-tiba, di luar aku mendengar suara deru sepeda motor yang berhenti tepat di depan rumah. Ini pasti tamu yang datang dari jauh. Demikian pikirku. Dan aku benar-benar terkejut manakala ibu menyebut sebuah nama yang tak asing lagi bagi diriku. Hardi. Sebut saja demikian. Ya, Hardi adalah teman baikku dan satu sekolah waktu di SMU. Ia tinggal di desa sebelah dan sering bertandang ke rumahku. Ketika ibu mempersilakan Hardi masuk, kurasakan perbedaan pada dirinya saat ia berjabat tangan denganku. Bahkan yang membuatku bingung, Hardi langsung bersujud dan tangisnya pun langsung membasahi sarung yang kukenakan. "Budi, maafkanlah perbuatanku. Aku tak menyangka jika sampai begini. Maafkan ya," katanya dengan terbata-bata. Agaknya Hardi memang sengaja meluangkan waktunya hanya untuk meminta maaf kepadaku. Aku benar-benar tak menyangka, ternyata dialah yang telah membuatku hampir sekali.
Oke guys, itu tadi satu kisah misteri yang telah kita simak ya dari pengalamannya si Budi. Ternyata sahabatnya sendiri yang telah membuat dirinya hampir saja meninggal. Okelah, semoga cerita ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Baik untuk Anda semuanya, ya untuk Anda tetap terus pantengin channel ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya.